Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Perkenalkan, nama saya Kusnandar, SCMPD, saya guru ekonomi dari SMA Islam Terpadu Granada, Kota Tangerang. Hari ini saya selaku mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pamulang Kota Tangerang Selatan akan melakukan pembelajaran untuk mata pelajaran ekonomi. Silakan kita mengikuti. Hai, halo anak-anak, selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Kusnandar, selaku guru ekonomi di SMA Islam Terpadu Granada, Kota Tangerang. Anak-anak, kita akan mempelajari pada pagi hari ini sebuah materi yaitu tentang kelangkaan. Kita akan menelusuri, kita akan menganalisa tentang kelangkaan, penyebab, serta solusi bagaimana cara mengatasi kelangkaan tersebut. Maka dari itu, yuk kita masuk ke dalam pembelajaran di kelas. Assalamualaikum. Oke, baik. Silakan. Before our academic studies, let's certificate together. Certification begin. Bismillah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Baik. Sebelumnya Bapak akan coba absen dulu semuanya. Salsabila nami Saidah. Oke, Sabrina Asila. Oke. Baik, sebelum kita mulai silakan kita cek dulu 5R-nya. Apa itu 5R? Ringkas. Oke, baik, coba dilihat di meja kalian masih ada sampah atau tidak. Dicek dulu. Kalau ada dibersihkan Sudah bersih? Sudah. Sama-sama ya. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, ibu kota kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Kita masih dikasih nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, anak-anak sekalian,
sebelum kita masuk ya, kita akan kasih motivasi dulu ya tentang apa? Manjada wajada. Artinya apa? Betul. Jadi manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Jadi saya harap kalian bisa sungguh-sungguh dalam belajar pada pagi hari ini sehingga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ya, pagi hari ini kita akan belajar ya, tujuan kita apa? Kita akan belajar tentang kelangka. Silakan. Siapa yang tahu apa itu kelangkaan? Ya, apa? Silakan. Oh ya, berdiri. Oh ya. Ya, berdiri. Oke. Apa oh ya? Kelangkaan adalah ketika komoditi itu kurang dari yang dibutuhkan oleh umat manusia. Komoditi kurang dibutuhkan oleh manusia. Oke, tepuk tangan. Oke. Tuhan ya, komoditi ini sedikit ya. Ya, jadi barang yang dibutuhkan terbatas sedangkan yang kebutuhannya tidak terbatas. Oke, baik. Nah, itu anak-anak sekalian akan kita pelajari pada pagi hari ini ya tentang kelangkaan. Oke, sebelum masuk ke materi ya. Oke, ini ada video ya yang akan kita simak sama-sama. Ya, produksi beras secara global menurun dan menaikkan harga bagi lebih dari 3,5 miliar orang di seluruh dunia. Beban ini juga terasa di kawasan Asia Pasifik yang mengkonsumsi 90% beras dunia. Fitch Solution ini pernah memprediksi pasar beras global akan mencatat kekurangan terbesarnya dalam 2 dekade pada tahun 2023. Lantas apa yang membuat pasokan beras dunia ini terus turun? Kita bahas dalam produksi beras anjlok, krisis pangan ancam dunia. Kita lihat slide yang pertama. Ya, kalau kita lihat pemerintah menyebut kenaikan harga beras menjadi permasalahan dunia, termasuk Indonesia. Beras naik jadi permasalahan di dunia. Ya, Amerika Serikat merupakan negara dengan harga beras termahal sedunia ya. Ini kalau kita lihat harga beras putih di negeri Paman Sam ini mencapai Rp70.173 per kilogram. Kita lihat harga beras di Indonesia ini menempati urutan ke-94. Jadi kalau Indonesia dari 99 data dari Nambeo, Indonesia urutan ke-94 dengan harga berkisar antara Rp13.056 per kilogram. Lantas apa aja sih penyebab dari produksi beras di Indonesia semakin turun? Presiden Joko Widodo, harga beras naik imbas dari beberapa negara yang melakukan penghentian ekspornya. Selain itu juga harga beras juga naik karena produksi padi yang tengah menurun imbas fenomena El Nino. Ya, kalau kita lihat menurut catatan Pak Jokowi juga super El Nino yang kini melanda ini membuat harga beras semakin meningkat. Dari catatannya sejak awal tahun 2023 harga beras sudah naik melonjak 19,8%. Ini sepanjang 2023 ya. Nah, anak sekalian, barusan kita menyaksikan video tentang apa? Kelangkaan beras yang terjadi kurang lebih 1 atau 2 bulan yang lalu ya. Nah, setelah tadi kalian menyimak video, nah ini ada LKPD ya, kita bagi menjadi 3 kelompok. Nanti silakan dianalisa ya dari video tersebut. Bisa pahami? Oke, baik. Kelompok 1, 2, 3. Oke, baik ya. Jadi ya diperhatikan di sana ya, kita pertama akan berdiskusi dulu ya. Silakan kita diskusi sesuai dengan LKPD yang disediakan, kemudian dikerjakan, dijawab. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan. Ya, silakan tunjuk juru bicaranya per kelompok untuk bisa presentasi. Bisa dipahami? Bisa ya. Oke, baik.
kasih pendapat, Lakis. Kado, pokoknya kado. Iya kan? Gak penting, tapi bener-bener kan deket. Dia ulang tahunnya mau deket. Ya, tapi kalau gue juga gak apa-apa. Iya, tapi ya udah beda kayaknya ketinggalan gak sih? Tapi kata Siap. bapak penting gak? Nomor 1. Terus Rumusan masalah harus paham. ini apa? Kelangkaan beras mengakibatkan naiknya harga beras di seluruh dunia sehingga mengancam terjadinya krisis pangan. Oke, boleh. Berikutnya. Oke. Oke, sip. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalan dari kelompok apa? Kami dari kelompok Subtropika kami dari kelompok Vlog Tropika Ekonomi. Anggota kami Satyar Sawidi, Muhammad Arama Rashid, Muhammad Ahya Haridi, Fairuz Kistan, dan Arleandra Dican. Hari ini Tepuk tangan dong. dan di halaman pertama kita bisa lihat ada kami diberikan rumusan masalah. Rumusan masalah dari video yang tadi ditampilkan. Dari video tersebut kami mendapat 2 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang mendasari kelangkaan beras, dan yang kedua, mengapa kelangkaan beras dapat terjadi. Oke, bentar. Next. Kalau yang kedua, saya membaca teks PowerPoint yang kita diberikan dari guru kita. Kita dengan mulai ada 2 tipe ekonomi klasik dan ekonomi modern. Ekonomi klasik ada 3: produksi, distribusi, dan konsumsi. Semuanya termasuk dengan hal-hal yang udah termasuk. Produksi adalah cara membuatnya, distribusi cara penyaluran, dan konsumsi cara pemakaian atau cara mencapai. Kalau ekonomi modern ada 3 pertanyaan: what, how, for whom. What itu berbicara apa yang akan dibuat. How, gimana cara membuat barang itu, dan for whom, untuk siapa barang itu tersebut. Rumusan masalah apa yang telah kami temukan dari video sebelumnya, yaitu kelangkaan beras yang menyebabkan harga beras di dunia meningkat. Nah, terus setelah tadi kita membaca PowerPoint-nya juga, kita sudah bisa membandingkan apa itu permasalahan pokok ekonomi modern dan klasik. Kalau ekonomi modern itu tadi yang ada 3, yaitu what, how, dan for whom. Ekonomi klasik itu ada masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan untuk menyusun skala prioritasnya itu, 1 itu penting mendesak, contohnya. Yang kedua, nggak penting mendesak. Yang 3 penting nggak mendesak, dan yang keempat nggak penting tapi nggak mendesak. Terus setelah kami berdiskusi tentang kelangkaan dan cara untuk menyelesaikan masalah dari kelangkaan, kami mengambil contoh dari video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3, anggota kelompok kami ada saya sendiri Syabrina Sheila, Saya Dokonita. dan Sabila Namdi. Di sini kami akan mempresentasikan LKPD kami melalui kegiatan mengamati video tentang kelangkaan. Kami dapatkan rumusan masalah dari video yang kami tonton tadi. Kelangkaan beras yang mengakibatkan naiknya harga beras di seluruh dunia sehingga mengancam terjadinya krisis pangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saidah. Di halaman berikutnya kami
dapat mempermasalah pokok ekonomi modern dan klasik. Ekonomi modern itu ada yang dibuat, bagaimana itu dibuat, how, untuk siapa dibuat, for who. Ekonomi klasik, pembuatan barang, distribusi, penyaluran barang, konsumsi, penggunaan nilai barang. Kami dapat menyusun skala prioritas kebutuhan. Prioritas kebutuhan penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, tidak penting tidak mendesak. Ya kalian semua ya, permasalahan ya yang terjadi terkait kelangkaan beras tadi kelangkaan beras kan ya, kita di video awal ada video tentang kelangkaan beras terjadi di Indonesia dan juga di negara-negara di dunia ini ya. Nah tadi sudah disampaikan apa masalahnya. Satu tadi ya, ekspor tidak memenuhi daripada kuota beras. Oke, kelompok 2 apa tadi rumusan masalahnya? Oke, kelangkaan beras sehingga menyebabkan harga beras di dunia meningkat. Oke, pertama katanya membuat skala prioritas, diurutkan. Kira-kira penting banget apa? Ya, kalau yang paling penting banget lakukan, yang nggak penting jangan. Sehingga mengurangi kelangkaan. Yang kedua apa? Kemudian kalau dari perspektif negara mungkin mengontrol tingkat pertumbuhan rakyatnya, pertumbuhan penduduk. Oke. Mengontrol atau merencanakan pertumbuhan penduduk bisa sehingga tidak membludak ya. Oke, apalagi Produksinya melestarikan SDA yang sudah. Ya, melestarikan sumber daya alam yang ada. Caranya gimana melestarikan? Jadi kalau digunakan tidak dieksploitasi, tidak berlebihan, penggunanya tidak berlebihan. Contohnya pakai bensin jangan kebanyakan gitu ya. Betul. Hemat listrik ya kan, hemat air dan lain-lain. Apalagi? terus mengatur fluktuasi nilai harga. Jadi kalau misalnya barangnya langka, nanti harganya kan otomatis lebih makin mahal. Itu diatur jadi biar kebutuhan yang membutuhkan tuh berkurang gitu. Gimana maksudnya mengatur fluktuasi harga? Iya. Jadi harganya diatur. Ya. Kayak ini tugas pemerintah, regulator ya. Pemerintah menerapkan HET, harga eceran tertinggi dan HET, harga eceran terendah. Itu tugas pemerintah sebagai Jadi harganya. Alhamdulillah diskusi kita ya pada pagi hari ini terkait dengan kelangkaan sudah selesai. Harapannya apa? Anak-anak semua tadi bisa atau lebih paham tentang apa itu kelangkaan. Kemudian bagaimana sih cara solusi mengatasi kelangkaan. Baik, ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut? Tidak ada? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada ini ada post test yang boleh dikerjakan semaksimal mungkin ya. Nanti ini individual ya. Nanti dikumpulkan Arham ya bagi ketua kelas. Oke. Boleh bantu bagikan Arham. Setiap orang satu. Oh iya dong. Tenang aja ya. Oke, ya pegang. Oke, finish ya. Baik, anak-anak semua, kita sudah melakukan post test ya. 10 pilihan ganda, 5 esai. Ya, gimana? Mudah-mudahan bisa semua ya, bagus ya. Oke, baik.
sebelum kita tutup silakan mungkin dari masing-masing kelompok ada ya refleksi atau mungkin ada tanggapan atau kesimpulan yang disampaikan terkait materi kelangkaan hari ini. Silakan dari kelompok 1, silakan. Oh ya, oke, boleh berdiri ya, silakan ya. Kita beri aplaus dulu dong. Ya. Satu lagi ke masalah kelangkaan yang ada di dunia, itu masalah ekonomi maju. Jadi semua negara pasti ada yang namanya kelangkaan, dan kelangkaan itu kondisi ketika kebutuhan lebih banyak daripada penawaran atau kebutuhan lebih banyak dari persediaan yang ada. Itu adalah definisi dari kelangkaan. Masya Allah, luar biasa. Oke, sip. Oke ya. Baik, ada lagi? Oke, Arham silakan mau menyampaikan. Sudah mempelajari ekonomi ya. Dan mulai permasalahan. Ekonomi kan kegiatan sehari-harian untuk mengisi kebutuhan sehari-hari. Betul. Yaitu dan kegiatan itu terganggu dengan kelangkaan. Kelangkaan adalah kurangnya persediaan dari permintaan. Lebih banyak permintaan, yaitu lebih banyak penduduk dan ya dari produksinya. Kelangkaan bisa ditanggulangi dengan membuatnya skala prioritas dalam kehidupan sehari-hari yang bisa diterapkan. Baik, betul. Oke, luar biasa. Oke, sip. Ada lagi dari kelompok 2 mungkin ya, silakan. Kelompok 2 menyampaikan. Ya. Jadi kesimpulannya hari ini kita udah belajar tentang masalah pokok ekonomi. Ya. Itu ada yang klasik sama yang modern. Terus kita juga belajar apa aja sih yang menyebabkan masalah itu. Terus dan ada juga kita cara mengatasinya dengan membuat skala prioritas. Terus kita juga udah belajar buat mendiskusikan apa sih contoh kelangkaan yang udah terjadi di dunia ini gitu. Baik, betul. Luar biasa, tepuk tangan ya. Oke, kelompok 3. Silakan. Kesimpulannya. Jadi hari ini kita belajar ekonomi kan cara memenuhi kebutuhan hidup. Terus setiap kebutuhan pasti ada yang lebih, maksudnya barang yang diproduksi itu pasti nggak bisa memenuhi semua kebutuhan manusia. Terus cara kita memenuhi itu dengan melakukan skala prioritas. Terus kita juga udah ngerjain LKPD sama post-test. Kita akan diari dua. Senang. Baik, ya. Nah itu, oke. Berikutnya saya akan menyampaikan minggu depan kita akan belajar tentang sistem ekonomi. Jadi silakan belajar dulu, ya. Tentang apa sih sistem ekonomi itu, dan bagaimana sistem ekonomi di dunia, ya, penerapannya dan tentu saja atau kita bisa cari di internet, ya, YouTube dan lain-lain. Dipahami? Saya, oke, baik. Sebelum kita tutup, ya, ada sedikit motivasi ya terkait ke depan. Dan motivasinya apa? Disiplin. Ya. Kenapa disiplin? Dengan disiplin, insya Allah kita bisa jadi orang sukses. Ada pepatah mengatakan sukses merencanakan sama saja dengan merencanakan. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan. Jadi kita harus jadi orang yang disiplin merencanakan kesuksesan. Setuju? Takbir. Terima kasih. Kita tutup alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa pemajlis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da, da,